Jangan khawatir, aku baik-baik aja. Sejujurnya, aku ikut senang untukmu. Aku berbohong untuk menutupi kekesalanku. Maksudku, aku tahu itu bukan masalah besar saat salah satu teman baikku bertunangan. Tapi di saat semua orang yang aku kenal menikah atau memiliki anak, aku terjebak di sini. 27 tahun, di mana 3 tahun lagi akan menjadi 30 tahun dan masih jomblo. Aku bahkan gak ngerti kenapa sahabatku akan menikah. Dia berjanji padaku bahwa kami akan tetap jomblo bersama sampai kami tua dan keriput. Tapi dia bohong. Saat melambaikan tangan berpisah dengan temanku, kusadari aku gak mau pulang ke rumah. Perlahan teman-temanku meninggalkanku, antara punya pacar atau pindah ke negara tetangga. Apa yang akan kulakukan? Aku bahkan belum pernah punya pacar. Hampir punya pacar, tapi itu gak berjalan lancar. Perutku keroncongan, dan aku mulai membayangkan sushi. Tunggu dulu, aku tahu apa yang akan membuatku merasa lebih baik. Buffet makan sepuasnya ala Jepang. Yap, itu yang kubutuhkan saat ini. Setelah berpiring-piring sushi, aku masih merasa sedih. Perasaan ditinggalkan sendirian ini tidak juga pergi. Sampai tiba-tiba, aku ingat aplikasi kencan online yang temanku katakan. Ia bilang semua orang bisa menemui orang secara online, dan mungkin aku bisa mencobanya. Maksudku, kalau semua temanku bahagia dengan hubungan mereka, aku juga bisa kan? Setelah kuunduh aplikasi itu, aku mulai berpikir, mungkin saja akhirnya aku akan menemukan jodohku. Setelah kuunduh aplikasi itu, aku sudah tidak sesedih sebelumnya. Malahan, aku memiliki kecocokan dengan banyak orang yang gak terhitung. Aku benar-benar ingin bertemu pujaan hatiku. Tapi aku tahu hal seperti ini membutuhkan waktu. Aku baru memakai aplikasi ini selama seminggu dan sudah menemukan kecocokan dengan 3 laki-laki berbeda. Dan kami janjian untuk kencan di minggu yang akan datang. Aku benar-benar bersemangat. Teman kencan pertamaku berjalan baik, sampai saat kami mulai makan. Ia mulai jadi terlalu sering menyentuhku, hingga aku harus menyuruhnya menjauh. Itu menjadi buruk. Kencan kedua justru lebih buruk. Aku sedang celingukan mencarinya ketika ada sesosok lelaki tak dikenal melambai padaku. Aku gak mengenalinya, sampai kusadari dialah teman kencanku. Tapi orangnya beda banget sama di foto. Aku langsung pergi dari sana sesegera mungkin. Saat kencan ketiga, aku gak banyak berharap lagi. Sampai kulihat langsung teman kencanku itu. Aku shock. Dia seakan keluar dari novel. Dia ganteng banget. Tapi saat kami mulai makan, aku sadar bahwa kami gak akan cocok. Yang ia pedulikan hanyalah sepatu desainer terkenal dan kaviar. Ya ampun. Kenapa sih kencan itu susah banget? Beberapa hari kemudian saat aku sibuk di aplikasi itu, aku mulai mendapatkan lebih banyak kecocokan. Sangat banyak sampai aku telat untuk janji makan siang dengan teman-temanku. Segera setelah aku sampai, aku minta maaf karena terlambat. Tapi aku nggak bisa berhenti mengecek HP-ku. Aku ingin punya kecocokan dengan lebih banyak orang. Aku begitu bersemangat ngobrol online. Selama makan siang, seakan aku berada di duniaku sendiri. Aku terus-terusan memilih teman lelaki sampai aku berhenti memperhatikan apa yang temanku katakan. Gi, temanku berteriak. Astaga, apa? Aku di sini. Kenapa harus teriak sih? Kamu ngapain sih? Kok nyuekin kita? Kutundukkan kepala dan malu-malu menjawab. Aku hanya ngecek apa ada lelaki yang cocok untukku. Gi, kamu tuh nempel sama HP. Kamu kecanduan aplikasi online itu kan? Gini ya, aku tahu kamu sedih karena kami punya pacar. Dan kamu mungkin kesepian. Tapi kamu gak bisa menuangkan kehidupanmu ke dalam aplikasi itu. Itu gak baik. Kamu bahkan gak tahu apa para lelaki itu benar-benar seperti yang mereka katakan. Kuhabiskan waktu tenggelam dalam aplikasi kencan itu yang membuatku berhenti ngobrol di grup chat kami. Gak seorang pun temanku mengerti kenapa aku kecanduan aplikasi ini. Mereka gak akan ngerti. Mereka semua punya pacar. Dan aku cuma ingin ketemu jodohku juga. Ping! HP-ku bergetar. Aku penasaran siapa itu. Mungkin akhirnya aku bisa bertemu jodoh impianku.
Segera setelah kulihat fotonya, jantungku berdebar. Dia ganteng banget. Aku berjanji pada diriku sendiri, kalau ini nggak berhasil, maka akan kuhapus aplikasi kencan ini. Setelah kami klik cocok, lelaki itu menghubungiku. Dan kami pun ngobrol setiap hari. Dia membuatku tertawa dan merasa sudah mengenalnya lama sekali. Sampai akhirnya kami nggak bisa menunggu lama dan memutuskan untuk bertemu langsung. Kencan sungguhan. Setiap hari terasa seakan aku hidup di dunia dongeng. Kencan kami luar biasa sempurna. Dia lucu, menyenangkan, perhatian, dan benar-benar lelaki idaman. Kami bicara apa saja, mulai dari fashion sampai ketakutan terbesar kami. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dialah orangnya. Aku sudah menunggu untuk kencan kami berikutnya dan ingin memakai sesuatu yang spesial untuk memukaunya. Beberapa orang mungkin akan menilai dan menanyaiku, kenapa aku bertingkah seolah belum pernah bertemu lelaki sebelum umur 27 tahun ini. Tapi jujur aja, aku nggak diizinkan pacaran saat SMA. Dan selama kuliah, orang tuaku memaksa fokus belajar dan mengatakan pacaran masih bisa nanti. Saat mulai bekerja, aku pernah bertemu seseorang, tapi hubungan itu nggak membawaku kemanapun. Seminggu berlalu, dan aku belum mendengar kabar apapun darinya. Aku mulai cemas, sampai akhirnya aku memutuskan untuk mencarinya dengan cara online. Pelan dan pasti, kutemukan halaman media sosialnya. Tapi segera setelah kubuka isinya, kulihat orang-orang mengucapkan selamat. Aku penasaran, kenapa banyak orang mengucapkan selamat? Apa mereka udah tahu tentangku? Aku nggak bisa menahan senyum karena terlalu gembira. Kuteruskan melihat halaman itu sampai kutemukan foto yang membuatku terdiam. Dalam foto itu, pujaan hatiku bergandengan tangan dengan seorang wanita. Itu yang diposting beberapa hari lalu dengan tulisan, "Maafkan aku sayang, dan aku mencintaimu." Apa? Siapa wanita ini? Dengan cepat ku pencet profil wanita itu, dan yang kulihat setelahnya benar-benar membuatku patah hati. Mereka bertunangan. Teganya lelaki itu. Aku nggak percaya ia berbohong tepat di hadapanku. Kupikir dialah orangnya, tapi aku salah. Temanku benar, aku seharusnya nggak memusatkan duniaku di aplikasi kencan ini. Pilihanku saat ini adalah menghapus aplikasi itu dan menjalani hidupku sebaik mungkin. Aku nggak butuh lelaki untuk membuatku bahagia, dan saat aku siap, aku pasti akan bertemu seseorang di dunia nyata, bukan di aplikasi lagi. Jadi untuk saat ini, aku 27 tahun, jomblo, dan bersenang-senang dengan teman-temanku.